Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rizky Saumi Widiani. Program studi D4 Kearsipan. Tem hakikatnya dibagi menjadi banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 macam tem beserta contohnya. Berikut 3 jenis tem. Yang pertama tem konstan, yang kedua tem umum, yang ketiga tem relasional. Yang pertama, tem konstan atau constants tem. Definisi dari tem yang menunjukkan pada objek tertentu dan tetap tidak berubah, biasanya berupa nama, diri, atau entitas spesifik. Tem ini digunakan untuk menyebut objek yang identitasnya sudah jelas dan tidak berubah dalam konteks pembicaraan. Contoh yang pertama, Socrates. Dalam pernyataan, Socrates adalah seorang filsuf. Contoh yang kedua, Indonesia. Dalam pernyataan, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, tem umum atau general tem. Definisi dari tem ini adalah tem yang menunjuk pada kelompok atau kelas dari objek, bukan objek individual. Tem ini mengandung arti umum dan bisa digunakan untuk menunjukkan semua atau sebagian anggota dari kelompok tertentu. Contoh yang pertama, manusia. Dalam pernyataan, semua manusia akan mati. Contoh kedua, hewan. Dalam pernyataan, hewan memerlukan oksigen untuk hidup. Yang ketiga, tem relasional atau relational tem. Definisi dari tem ini adalah tem yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih objek. Tem relasional selalu melibatkan dua entitas atau lebih yang saling berhubungan dalam suatu struktur makna. Contohnya, lebih besar dari. Dalam kalimat 5 lebih besar dari 3. Contoh yang kedua, saudara dari. Dalam kalimat, Kiki adalah saudara Kika. Sesat pikir atau logical fallacy adalah bentuk kesalahan dalam penalaran logis yang tampaknya masuk akal, tetapi jika ditelusuri lebih dalam ternyata cacat secara logika. Fallacy sering muncul dalam argumen, debat, atau opini publik dan dapat menyesatkan pemahaman atau kesimpulan. Bentuk-bentuk sesat pikir. 1. Ad hominem atau menyerang pribadi. 2. Strawman atau manusia jerami. 3. Slippery atau slop, kemiringan, licin. Yang keempat, false dilema atau dilema palsu. Yang kelima, circular reasoning atau penalaran melingkar. Yang pertama, ad hominem atau menyerang secara pribadi. Yang dimaksud dari menyerang secara pribadi yaitu alih-alih menyerang argumen, malah menyerang karakter pribadi lawan debat. Pendapatmu tentang lingkungan salah, karena kamu bahkan gak punya gelar di bidang sains. Yang kedua, strawman atau manusia jerami. Yang dimaksud dari strawman adalah menyalahartikan argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah agar mudah diserang. Contohnya, kalimat B salah. Mengapa salah? Karena B tidak menjawab argumen asli, tetapi memutarbalikannya ke bentuk ekstrim. Ketiga, slippery slope atau kemiringan licin. Yang dimaksud dari slippery slope adalah mengklaim bahwa suatu tindakan kecil akan menyebabkan rangkaian kejadian buruk tanpa bukti yang cukup. Asumsinya terlalu ekstrim dan tidak didukung hubungan sebab akibat yang logis. Yang keempat, false dilema atau dilema palsu. Yang dimaksud dari false dilema adalah mengemukakan hanya dua pilihan seolah tidak ada alternatif lain. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mengapa salah, ada banyak pilihan dan jalan sukses lain dalam hidup. Yang kelima, circular reasoning atau penalaran melingkar. Penjelasan dari ini adalah kesimpulan dijadikan sebagai premisnya sendiri. Contoh dari tem tersebut adalah mengapa salah, argumen ini tidak memberikan bukti nyata, hanya mengulang klaimnya sendiri. Baik, untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, pahami bentuk sesat pikir. Kita bisa mengenalnya di berbagai jenis fallacy, seperti kita bisa lebih mudah mengenalinya dalam diskusi. Yang kedua, gunakan logika dan bukti yang sah. Selalu dukung argumen dengan data, fakta,
atau sumber yang kredibel. Yang ketiga, pisahkan emosi dari argumen. Emosi ini bisa memicu fallacy seperti ad hominem atau apple to emotion. Yang keempat, evaluasi argumen secara kritis. Tanyakan apakah ini masuk akal atau apakah ini mengarah pada kesimpulan yang logis. Dan yang kelima, diskusi dengan pikiran yang terbuka. Seperti hindari dari prasangka dan dengarkan argumen lawan secara utuh sebelum merespon. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.